Jadi kita minggu ini bahas mengenai heat exchanger ya. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang heat exchanger di mata kuliah Belum, lain? Belum. Di pengenalan pabrik belum? Sudah Pak, ada. Ada, cuma belum ini ya, belum Tidak jembrung ya. terlalu rinci. Ya, ini untuk mata kuliah perpindahan panas ini nanti kalian itu dapat di semester 5 ya. Dapat di semester 5 untuk teorinya itu perpindahan panas. Nanti secara detail itu membahas tentang perhitungan panas di semester 5. Kemudian untuk prakteknya itu nanti kalian dapat di semester 5 juga. Di lab satuan operasi ya. Lab satuan operasi itu kebetulan Pak sebagai kasihnya ya. Nah, nanti itu ada praktek mengenai heat exchanger ya. Cuma bukan tipe double five, tipe cell and tube ya. Bukan tipe cell and tube. Tapi tipe double five. Nah, nanti kalian praktek di lab satuan operasi untuk unit heat exchanger ini. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar mekanisme perpindahan panas itu apa saja? Ada 3. Konduksi ya. Sudah pernah dengar sebelumnya? Kemudian apa lagi? Konveksi. Ya, konveksi ya. Yang 3 itu Radiasi. radiasi. Nah, kalau konduksi, cara apa dia? Mekanismenya. Cara kontak langsung ya. Kontak langsung antara dua zat atau material. Biasanya secara molekuler ya. Jadi antara molekul ketemu molekul. Contoh misalnya kalian memanaskan air di dalam panci ya. Nah, konduksi itu perpindahan panas antara sumber panasnya, api dengan panci tadi. Jadi secara kontak langsung ya. Secara kontak langsung atau secara molekuler. Kemudian yang kedua itu secara Melalui zat perantara, Pak. ya secara tidak langsung atau ada media perantaranya. Nah, berarti antara sumber panas api tadi dengan air yang dipanaskan. Media perantaranya ya pancinya tadi. Konsepnya seperti itu ya. Jadi kemudian radiasi ini secara apa? Tanpa perantara, Pak. Ya, tanpa perantara ya. Atau secara pancaran gelombang panas ya. Jadi tidak ada kontak langsung atau media perantara, dia secara pancaran gelombang panas. Secara radiasi ya. Contohnya kalau kalian jemur pakaian ya. Cuma untuk radiasi ini biasanya di unit-unit heat exchanger ini diabaikan karena koefisiennya sangat kecil ya. Umumnya untuk perpindahan panas unit heat exchanger itu banyak dihitung koefisien 2 ini, konduksi dan konveksi. Terutama yang paling besar yaitu yang konveksi ya, konveksi. Nah, kemudian apa saja unit heat exchanger yang biasanya digunakan di industri? Pertama tadi cell and tube ya.
Sel encup yang akan kita simulasikan pada hari ini. Nah, sel encup ini biasanya optimum untuk kondisi tekanan yang tinggi dan laju alir yang tinggi ya. Nah, biasanya sel encup ini bisa mempertukarkan dua fluida ya. Dua fluida, gas dan cair ya. Gas dan cair. Berbeda dengan tipe double pipe. Nah, double pipe ini hanya mempertukarkan fluida cair ya. Fluida cair, tidak bisa gas. Umumnya itu digunakan untuk laju alir yang rendah, kondisi tekanan yang rendah ya. Nah, makanya kalau di industri itu lebih banyak digunakan tipe sel encup ya, karena efektif untuk kondisi operasi dan laju alir yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada tipe flat and frame. Nah, di sistemnya bisa juga fluida dan gas ya. Cuma tidak bisa setinggi sel encup kondisi operasinya ya. Ini biasa menggunakan gasket untuk desain heat exchanger-nya. Oke, jadi hari ini kita coba simulasikan unit heat exchanger ya. Silakan dibuka semua IC-nya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana prinsip kerja dari sel encup ini ya. Nah, ini tipe sel encup ya, yang umum digunakan di industri. Nah, ini yang di dalam itu yang pipa kecil itu bagian cupnya. Pipa kecil ini di dalam bagian tubingnya. Kemudian ini baffle ya. Nah, yang ini bagian baffle-nya atau sekat-sekatnya. Ini baffle. Nah, di sini ini bagian sel namanya. Sedangkan yang pipa kecil ini bagian tubingnya. Nah, ini fluida panas ya. Fluida panas masuk di bagian selnya. Masuk di bagian sel. Dia mengalir melalui baffle-baffle ini ya. Kemudian kontak langsung dengan fluida dingin yang ada di bagian tube-nya. Nah, ini bagian tube ya. Nah, biasanya untuk di bagian tubing ini tidak sembarang fluida yang bisa digunakan di bagian tube ini. Biasanya ini untuk viskositas yang sangat rendah ya, atau tipe-tipe gas non-korosif. Kenapa? Karena jika kita mengalirkan fluida viskositas tinggi, misalnya minyak, maka minyak tersebut fluida itu akan menyumbat bagian tube ini ya. Makanya biasanya di bagian tube ini itu harus fluida dengan viskositas yang rendah. Karena jika bagian ini tersumbat, maka akan menyebabkan fouling fracture-nya ya. Fouling fracture atau kerak-kerak di bagian ini. Ini maintenance-nya sangat susah
Makanya dihindari, jangan sampai mengalirkan fluida dengan viskositas yang tinggi di sini, atau gas-gas korosif ya. Biasanya di sini media pendinginnya kita gunakan air pendingin, biasanya media pendingin. Atau bisa juga feed dengan viskositas yang rendah. Nah, ini di dalam ini terjadi pertukaran panas antara fluida panas dan fluida dingin. Nah, ini bagian tube, kemudian bagian selnya ya. Setelah terjadi pertukaran panas, maka fluida panas yang didinginkan akan menurun temperaturnya ya, bagian keluarnya. Nah, jadi fungsi heat exchanger ini yaitu untuk biasanya pada umumnya untuk memanaskan atau mendinginkan fluida ya. Ada banyak tipe HE itu yang biasanya digunakan di industri. Contohnya untuk memanaskan fluida itu biasanya heater, kemudian bisa preheater ya, reboiler. Nah, untuk mendinginkan fluida biasanya itu ada cooler ya, cooler, kondenser, macam-macam ya. Nah, jadi fungsinya untuk memanaskan atau mendinginkan fluida. Mungkin ini secara prinsip kerjanya ya, secara umum seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian simulasinya langsung. Komponennya apa? Hot fluid itu benzen dan toluen. Nah, benzen dan toluen ini merupakan senyawa aromatik ya. Ini viskositasnya rendah, jadi bisa kita masukkan di bagian tube. Nah, kemudian cold fluidnya. Cold fluidnya itu kita gunakan air ya sebagai media pendingin. Benzen ya, benzen. Kemudian toluen. Dan air, water. Ini media komposisi komponennya ya yang akan kita gunakan. Kemudian langsung kita pilih ke fluid package. Nah, di sini untuk permodelan perhitungan perpindahan panas kita coba gunakan NRTL ya. Oke, NRTL ya, sudah. Kemudian kita langsung ke simulasi. Pak, NRTL Pak ya? NRTL. NR kan Pak? Ya, NRTL ya. Nah, di sini kita kemudian untuk unit alatnya kita pilih heat transfer ya, unit perpindahan panas. Nah, di sini ada tipe plate and frame, kemudian untuk memanaskan fluida heater, kemudian ada cooler untuk mendinginkan fluida. Kita gunakan hari ini yaitu tipe heat exchanger cell and tube ya. Yang ini heat exchanger. Oke, kita tarik saja. Tipe heat exchanger ya. Nah, ini ikonnya masih ini ya, masih default. Jadi coba kita ubah, kita sesuaikan dengan icon cell and tube tadi. Klik kanan, di sini klik kanan ya. Kemudian kita pilih change icon.
Nah, kita pilih yang ini. Yang mirip tipe sel Encuk tadi. Kolom kedua ya. Nah, jadi dia mirip seperti yang alat tadi, sel Encuk. Kemudian kita langsung saja masukkan alirannya. Nah, dari soal kita lihat suatu unit sel Encuk heat exchanger digunakan untuk mendinginkan feed secara counter current. Nah, counter current ya. Di sini counter current berarti arahnya berlawanan arah fluida. Contoh ya. Kalau berlawanan arah berarti nanti feed-nya itu yang benzen dan toluen masuk dari sini ya. Masuk dari sini. Kemudian dia ngalir ke arah sini. Dia masuk dari sini berarti yang fluida apa waternya tadi, media pendinginnya kita harus masukkan dari sini. Sini ya. Nah, kemudian dia mengalir ke arah sini. Jadi berlawanan arah ya. Counter current. Prinsipnya seperti ini, berlawanan arah. Jika co-current atau alirannya searah, maka fluidanya tadi masuk dari sini, keluar dari ke sini. Jika searah ya alirannya, bisa dibedakan ya. Untuk fluida searah dan berlawanan arah, counter current atau co-current. Oke, di sini berarti benzennya 53%, toluen 37%. Kita masukkan dulu alirannya, aliran masuk ini berarti hot fluid ya, benzen dan toluen kita masukkan dari sini. Kemudian keluar melalui sini hot fluidnya. Nah, berarti yang di bagian selnya itu yang media pendinginnya, airnya. Hot fluid. Oke, sudah ya. Berarti yang benzen dan toluen masuk melalui cup ya, bagian cup. Media pendinginnya masuk melalui bagian selnya. Kemudian kita langsung saja ke worksheet ya. Bentar kita atur dulu arah alirannya. Nah, seperti ini ya nih. Oke, sudah ya. Sudah, kita langsung masukkan parameternya. Langsung saja kita ke worksheet. Biar cepat, kita langsung ke worksheet ya. Nah, kita tentukan dulu komposisi. Karena hot fluid tadi komponennya hanya benzen dan toluen, maka kita isi ini tadi
53% ya. 0,53. 0,53 untuk bensinnya, kemudian 0,37 untuk toluen. Nah, ini sudah 100% ya. Karena di bagian hot fluid ini kita menggunakan cuma 2 komponen ini, maka H2O-nya kita buat 0 ya. Karena hanya kita mengalirkan campuran benzen dan toluen. H2O-nya kita buat 0 untuk media feed atau media panas yang akan didinginkan. Kemudian klik OK. Oke, sudah ya untuk hot fluidnya. Kemudian kita masukkan komponen untuk cold fluidnya, media pendingin. Media pendingin tadi berarti hanya ada air. Nah, berarti jika hanya ada air yang mengalir, kita isi 1 fraksi molnya atau dalam 100% air ya. Maka ini kita kosongkan. Gini ya. Nah, sudah. Untuk komposisinya sudah ya. Kemudian kita ke kondisi parameternya. Digunakan untuk mendinginkan feed secara counter current dari suhu 85 menjadi 35 ya. Dengan laju alir 1000 untuk benzen dan toluen. Hot fluidnya 1000. Kemudian aliran fluidanya, media pendinginnya air tadi bersuhu awal 15 derajat, mengalir sebesar 6000 kg per jam. Kemudian untuk tekanannya itu sebesar 1 atm ya. Coba kita masukkan dulu. Temperatur awal hot fluidnya itu 85. Dan akan didinginkan menjadi 35. Kemudian media pendinginnya tadi, cold fluidnya, air tadi sebesar 15 derajat ya. Nah, mass flow tadi ya, yang diketahui itu mass flow 1000 kg per jam untuk hot fluidnya. Untuk hot fluid 1000 kg per jam, kemudian untuk cold fluidnya 6000 kg per jam. Kemudian tadi tekanannya 1 atm ya. 1 atm. Kita isi semua 1 atm. Oke, sudah hijau ya. Bisa semua mengikuti ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soalnya.
Jadi yang ditanya itu koefisien perpindahan panas U-nya dan LMTD. LMTD ini apa? Sudah pernah dengar sebelumnya? Mungkin belum ya. LMTD ini merupakan logarithmic mean temperature difference ya. Ini merupakan perbedaan selisih rata-rata temperatur ya secara logaritmik. Jadi perbedaan temperatur antara fluida dingin yang masuk dengan fluida keluarnya. Kemudian fluida panas yang masuk dengan fluida keluarnya. Selisihnya nanti didapat LMTD ya. Biasanya LMTD ini berpengaruh terhadap koefisien perpindahan panas. Coba kita suitable ya. Suitable. Nah, di sini belum ada LMTD, kemudian overall U-nya ya, koefisien perpindahan panas. Maka coba kita tambahkan dulu. Kita add variabel. Dua kali tadi add variabel ya, seperti biasa. Yang pertama kita masukkan LMTD. Ini ya, LMTD. LMTD. Kemudian yang akan kita ketahui itu koefisien perpindahan panas atau overall U ya. Kemudian overall UA-nya. Ini secara volumetrik. Perpindahan panas secara volumetrik atau koefisien area perpindahan panas ya. Overall UA ini. Kita tambahkan juga ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, LMTD ya. Tadi yang ditanya itu soal yang pertama itu koefisien perpindahan panas U dan LMTD ya. Sudah kita dapat yang pertama ya. LMTD dan overall U-nya. Oke, sudah. Kemudian yang kedua itu koefisien area perpindahan panas UA-nya jika suhu feed yang didinginkan menjadi 25 derajat Celcius. Nah, maka kita turunkan ya hot fluid out-nya itu sebesar 25. Berapa overall U-nya ya? UA-nya. Langsung saja kita ubah 25 derajat Celcius. Nah, dia meningkat ya. Overall UA-nya dia meningkat. Jika kita dinginkan, ya. Overall UA tuh sama tidak dengan pas UA? Soalnya KT overall UA. Enggak KT? Ini overall UA. Overall UB yang ada? Iya. Yang UA-nya itu pas UA. Pas UA. Ini enggak ada nih. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Coba di add yang pas UA itu sama enggak ininya? Nilainya. Kalau beda berarti bukan itu.
Sama ada, Sopman? Nggak pacak dimasukin lagi, Pak. Baru bisa. Apa? Nggak bisa? Ya, nggak bisa dimasukin tuh, Pak. Versi berapa? Versi 8 ya, Iya, Pak. Sopman? Oke, mungkin fitur ya. Mungkin 8. belum di ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting ikuti dulu yang di sini ya. Nanti bisa coba lagi di rumah. Iya, Pak. Oke, kemudian UA-nya sudah dapat ya tadi. Itu meningkat ya. Nah, kemudian soal yang ketiga itu berapa koefisien perpindahan panas jika mass flow rate-nya kita tingkatkan sebesar 2000 kg per jam. Hubungannya kemana nanti? Mass flow rate ini ya, hot fluid-nya. Hot fluid ini karena sebagai feed atau media yang akan kita dinginkan. Kita ubah ke 2000. Kita tingkatkan jadi 2000 kg per jam. Nah, pengaruhnya ke overall UA ya juga, kemudian overall U juga meningkat. Kemudian LMTD-nya tadi coba kita ubah lagi. Menurun ya. LMTD-nya menurun. Dari 27 menjadi 24. Oke, sudah ya. Berarti C sudah dapat. Kemudian yang terakhir itu nilai LMTD-nya. Jika koefisien perpindahan panas UA-nya sebesar 5200. Karena yang ditanya nilai LMTD, maka kita coba hapus dulu nilai LMTD-nya. LMTD ya, ini. Coba kita hapus dulu di bagian ini, fluid out-nya. Belum bisa di-input ya, coba kita hapus lagi. Kan di sini ya, yang kita input berarti yang overall UA-nya ya. Nah, yang ini. Yang ditanya nilai LMTD ya. Kemudian jika kita masukkan koefisien area perpindahan panas UA-nya itu sebesar 5200.
Kita input yang di sini. Nah, ini tadi untuk kondisi awal ya, 85. Nah, jadi nilai LMTD-nya meningkat ya, dari 24 menjadi 34. Jika kita masukkan overall UA-nya itu sebesar 5.200. Nah, di sini kita atur tadi sudah secara counter current ya. Counter current sesuai soal. Jika kita ubah ke co-current, nah pengaruhnya ke banyak ya, ke LMTD, kemudian ke overall UA-nya. Berpengaruh ya. Kita ubah lagi ke counter current. Nah, walaupun tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya. Cuma biasanya aliran counter current dan co-current ini biasanya berpengaruh di tipe double path ya. Nah, ini desainnya, rating kita bisa atur. Bisa horizontal atau vertikal. Kemudian jumlah cell pass-nya ya. Dan jumlah chop pace-nya per cell-nya. Bisa kita atur ya. Nah, ini number chop per cell-nya. Sebanyak 160. 160 chop ya. Nah, di sini bisa kita atur tipe baffle-nya, bisa single atau double ya. Baffle yang sekat tadi. Nah, di sini hubungannya ke rating ya. Jika kita akan mengevaluasi suatu unit heat exchanger. Oke ya, jadi ini unit heat exchanger ya. Dia merupakan unit perpindahan panas. Jadi tidak ada energi di sini. Kita tidak perlu energi untuk menggunakan alat ini. Jadi dia hanya menggunakan media fluida panas dan dingin. Sehingga temperaturnya dapat dipertukarkan ya di unit ini. Kita tidak butuh energi. Bisa dilihat dari tidak ada stream energi yang warna merah ya. Berbeda jika kita menggunakan unit pemanasan atau pendinginan. Ini contohnya heater. Untuk memanaskan fluida pasti kita menggunakan energi. Nah, aliran stream yang merah ya. Memanaskan fluida ataupun mendinginkan fluida, kita pasti menggunakan energi. Ya, menggunakan energi. Berbeda jika kita mempertukarkan dua fluida panas dan dingin. Kita tidak perlu energi. Nah, seperti ini plate and frame ya. Ini tidak perlu energi. Nah, ini hot inlet ya. Tidak ada aliran energi. Di unit heat exchanger, tipe plate and frame, cell and chip, dan double pipe. Oke, cukup ya. Sudah jam 9.20. Oke, cukup untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya.
Baik, Pak. Terima kasih. Pak, mau bertanya. Ya. Baik, Pak. Tadi di tabel overall UA-nya KT, tapi misalkan di klik yang composition-nya ada, Pak, overall UA-nya. Berarti bisa lihat dari situ ya, dari worksheet ya. Berarti juga dari worksheet deh, Pak. Iya, lihat dari worksheet berarti. Baik, Pak, terima Mungkin kasih. belum tersedia di variabelnya. Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita screenshot sebentar ya.